saat ini semua kembali kepada KSP Muldoko. Beliau punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat, mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah. Bukankah saat ini timnya KSP Muldoko pun sudah cerai-berai? Pilihan kedua, KSP Muldoko silahkan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan bukan saja uangnya, tapi juga nama baik dan kehormatannya. Bukan saja kehormatan pribadi, tapi juga kehormatan keluarganya. Kami yakin, insya Allah bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini. Akhirnya, kami mengingatkan kepada KSP Muldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini dimulai dari ambisi seorang KSP Muldoko yang ingin sekali menjadi presiden. KSP Muldoko adalah seorang petualang politik sejak beliau melakukan operasi sajadah ketika menjadi Pangdam 3 Siliwangi, lalu dimasukkan kotak menjadi Wagub Lemhanas. Sedangkan ambisi menjadi presiden ini pertama kali muncul pada tahun 2014. Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu Pak SBY agar Partai Demokrat mengusung Muldoko sebagai calon presiden pada tahun 2014. Padahal KSP Muldoko saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI. Pada bulan Mei 2015, pagi-pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI, Muldoko datang ke Cikeas. Hari itu Pak SBY akan berangkat ke Surabaya untuk melakukan Kongres Partai Demokrat. Pak SBY berpikir, tentulah ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak atau darurat. Ya, seorang Panglima TNI aktif dengan seragam dinas menghadap seorang mantan presiden, mantan Panglima tertinggi pada pagi-pagi hari sekali. Ternyata pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga. Muldoko hanya mengatakan, Pak, tolong kalau Bapak terpilih lagi sebagai ketua umum, agar Bapak mengangkat Marzuki Ali sebagai sekjennya. Pak SBY marah. Beliau marah bukan saja karena Muldoko adalah Panglima TNI aktif yang telah melanggar konstitusi dan undang-undang dalam melakukan politik praktis dan intervensi. Tetapi beliau juga marah karena salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI, Bapak SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum. Setelah pensiun dari TNI, Muldoko datang lagi ke Cikeas, meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan Partai Demokrat silakan saja. Kalau soal jabatan ketua umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres. Tak puas dengan jawaban itu, KSP Muldoko berusaha untuk menjadi ketua umum pada partai-partai lain. Bahkan salah satu mantan wakil presiden bercerita
beliau didatangi KSP Muldoko dan meminta dukungan untuk KSP Muldoko menjadi ketua umum di salah satu partai politik. Lagi-lagi mantan wakil presiden itu juga menolaknya dengan halus. Beliau katakan, untuk menjadi ketua umum itu ada mekanismenya melalui kongres.